Oke, teman-teman. Eh, Hari ini kita akan coba diskusi terkait dengan Firebase ya. Jadi Firebase kemarin kita udah coba untuk autentikasi. Kemudian pada hari ini kita akan coba bagaimana praktik. Kemarin kan kita selesai login ya. Di pertemuan minggu lalu mungkin agak bingung. Nanti pertemuan minggu ini saya akan coba buat sebuah ya video kecil aja untuk memudahkan teman-teman dalam proses ini ya, dalam proses melihat flow-nya. Jadi ada Firestore. Jadi Firestore itu adalah sebuah cloud data. Strukturnya NoSQL ya. NoSQL ini akan dibahas terpisah di mata kuliah yang lain harusnya. Jadi dia tanpa relasi, bentuknya itu dokumen, support real time dan cocok untuk aplikasi mobile. Analoginya adalah Firestore itu Google Docs atau Google Sheet untuk database gitu ya, langsung update. Kenapa Firestore? Setidaknya tiga alasan utama. Yang pertama itu real time, tanpa server backend, dan juga scalable. Struktur datanya seperti ini. Jadi sebenarnya si Firebase itu dia bentuknya collection ya, dokumen gitu. Dokumen itu ya akan kita lihat contohnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, bentuknya kalau dokumen gitu. To-dos, users, terus dokumennya apa, kemudian ya misalkan contoh mengajar kayak begini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke poinnya. Nah, bentuknya seperti ini ya, mirip ya. Contohnya ini versi lama yang tadi saya lihatin versi yang memang udah terbaru. Nah, perbedaan SQL dan Firestore tadi SQL bentuknya table, Firestore collection, sedangkan SQL row, sedangkan Firestore dokumen, kolom itu field, relasi itu embedded atau reference. Nah, setup Firestore tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman buka Firebase console-nya. Tadi saya udah contohin ya. Firebase console ini teman-teman jangan lupa. Kemudian di sini ada Firestore. Nah, kemudian setelah Firestore teman-teman loncat ke eh ini ya. Sorry. Nah, sorry. Nah, ini defaultnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Gitu ya. Nah, ini baru strukturnya. Yang tadi kita bahas ya. Jadi kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa create database baru. Jadi Firestore itu free untuk satu database. Jadi saya udah bikin namanya default aja. Gitu ya. Teman-teman tidak terlalu batas. Nah, ketika sudah ada, teman-teman tinggal harusnya kosong ketika teman-teman buat Firestore ini. Seperti itu. Nah, ketika Firestore berhasil di setup, ini nggak terlalu penting ya. Kita lewat aja. Nah, yang pertama adalah teman-teman perlu menginisiasi Firestore itu sendiri. Yang pertama adalah Firebase App dan Fire App Store. Jadi di source code kemarin, teman-teman silahkan lihat di eh, lib library kita ya. Nah, jangan lupa kita tambahkan Firestore. Firestore dan apps-nya. Karena apa? Karena ini akan kita konfigurasi, kemudian kita menggunakan DB Firestore. Jadi kita kemarin pakai out, sekarang kita pakai Firestore. Seperti itu ya. Ini jangan lupa disimpan yang minggu lalu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa melakukan penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini kalau saya dilakukan di indeks, teman-teman. Gitu ya. Di indeks penyimpanan on create time on add to do. Oke. Jadi add-doc ini adalah sebuah library gitu ya. Add-doc ini sebuah library yang dipanggil dari Firestore untuk kita menambahkan dokumen atau menambahkan baris saya, kolom, row. Nah, add-doc kita tambahkan teksnya apa, kemudian eh,
isi fieldnya apa. Seperti itu ya. Misalkan ini di sini namanya name laptop harganya berapa. Kemudian untuk melakukan pengambilan data atau get gitu ya, ada namanya get docs. Di sini ada get docs. Coba get docs. Ini kelihatan ya, sorry. Ini kita ambil menggunakan snapshot ya, query. Nah, ini kita ngambil datanya. Di sini kita pakai query atau bisa pakai get docs. Ini pilih satu-satu gitu kan, atau snapshot. Kita mengambil, kalau saya ambil pakai query gitu ya. Ini teman-teman juga bisa juga mencoba nanti pakai get docs. Kemudian real time insert ini itu dipakai kalau seandainya ada data yang eh, real time. Nah, ini on snapshot. Jadi, supaya apa? Supaya ketika nanti datanya masuk, dia langsung notifikasi ke aplikasi kita, ke Xbox kita bahwa data masuk terus berubah. Kemudian untuk update data, ini ada update docs, gitu ya. Ada update docs, teman-teman silakan lihat sini. Kemudian delete data, kita pakai delete docs. Oke. Nah, seperti itu. Jadi secara umum, strukturnya memiliki beberapa poin berikut. Ya, referensi ini akan kita sampaikan juga, atau teman-teman bisa pakai AI generatif kepercayaan teman-teman lah ya untuk membantu proses development. Setidaknya yang paling penting adalah flow CRUD-nya seperti apa. Nah, setelah itu kita running. Tadi saya running dulu ya teman-teman karena saya harus mencoba. Terus kita running. Nah, setelah di running, teman-teman bisa pilih mode browser. Mode browser ya. Sorry. Nah, mode browser gini. Nah, kita coba eh, satu account yang memang ada dalam eh, akun saya ya. Nih, misalkan atang@gmail.com. Atang@gmail.com, 123456, login. Nah, saat ini belum ada datanya ya teman-teman. Udah ada datanya. Kita lihat tadi di sini kali ya. Tudus. Oh, ini. Ini kayaknya punya Atang satu nih. Sorry. Oke ya, punya Atang. Berarti harusnya ada Tudus yang ditambahkan ke dalam users yang ini nih. Users yang kedua ini ya. Jadi ada dua users kan, Atang sama Okiza. Kemudian nanti kita coba masukin datanya. Misalkan kita nambahin to do apa aktivitas kita hari ini. Misalkan kelas mobile. Tambahkan, kita cek networknya, pastikan dia selesai. Oke, ketika selesai kelas mobile masuk. Oke, udah masuk. Kemudian kita lihat si structure di database. Harusnya user Atang ini menjadi ada dua activity ya. Nah, kelas mobile dan juga SSSD gitu. Kalau misalkan kita logout pakai user yang Okiza tadi, misalkan Okiza maherdi@gmail.com 223456. Nah, mengajar activity-nya sesuai dengan strukturnya. Oke, Oke, video singkat ini untuk memudahkan teman-teman dalam proses development. Eh, Repo dan struktur code udah saya kirim juga ke LMS. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan.